Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kita belajar matematika tentang bilangan caca dan pecahan sederhana. Nah, di sini ada bilangan caca. Jadi, bilangan caca itu merupakan gabungan bilangan 0 dan bilangan asli. Bilangan asli itu dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Contoh bilangan caca. Bilangan caca kurang 10 termasuk 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Angka 10 tidak masuk anggota himpunan karena anggotanya kurang dari 10. Sedangkan bilangan caca kelipatan 2 termasuk 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Bilangan caca kelipatan 2 diperoleh dari angka 2 yang kemudian terus dilanjutkan dengan menjumlahkan angka 2 secara berurut. Sifat-sifat operasi bilangan caca. Ada sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Sifat komutatif. Sifat komutatif adalah sifat pertukaran. Penjumlahan dari dua bilangan akan memberikan hasil yang sama walaupun kedua bilangan tersebut ditukar. Sifat komutatif hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian saja ya. Contoh, 5 ditambah 7. 7 ini kan ada di sebelah kiri. Kita pindahkan ke sebelah kanan. Sementara yang 5 ini kita pindahkan ke sebelah kiri. Sekarang kita tambahkan 7 ditambah 5 sama dengan 12. 5 ditambah 7 sama dengan 12. Sama-sama hasilnya 12. Jadi komutatif itu gampangnya pindah posisi ya. Berikutnya sifat asosiatif. Sifat asosiatif adalah sifat pengelompokan. Penjumlahan dari 3 bilangan akan memberikan hasil yang sama walaupun dikelompokkan dengan cara yang berbeda. Contoh, buka kurung 5 ditambah 2 tutup kurung ditambah 6. Ini tinggal kita tulis juga 5 ditambah 2 ditambah 6. Tinggal kita pindahkan tanda kurungnya. Yang tadinya ada di 5 tambah 2, kita pindahkan ke 2 tambah 6. Sekarang kita kerjakan yang di dalam kurung dulu ya. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Kemudian ditambah 6. Hasilnya 13. Sekarang kita coba kerjakan ruas sebelah kanan. Ingat dikerjakan yang di dalam kurung dulu ya. 2 ditambah 6 hasilnya 8. Kemudian ditambah 5 hasilnya 13. Sifat asosiatif hanya memindahkan tanda kurungnya saja ya. Dan sifat distributif. Sifat distributif adalah sifat penyebaran. Sifat ini berlaku pada operasi sistem perkalian dengan penjumlahan atau dengan pengurangan. Sifat ini hanya berlaku untuk operasi penjumlahan dan perkalian. Kita perhatikan contoh berikut ini ya. Buka kurung 4 ditambah 3 tutup kurung ditambah 5. 5 kita kalikan dengan 4, kita kalikan dengan 3. Nah, di tengah-tengah ada tanda penjumlahan, kita letakkan buka kurung 5 dikali 4 tutup kurung tambah
buka kurung lagi, 5 dikali 3 tutup kurung. Sekarang kita hitung ya, 5 dikali 4, 20. 5 dikali 3, 15. Jadi 20 tambah 15 hasilnya 35. Selanjutnya, pecahan desimal. Jadi, pecahan artinya sebagian dari sesuatu yang utuh. Pecahan terdiri dari dua bagian, yaitu pembilang dan penyebut. Nah, di sini satu itu disebut pembilang, dua itu disebut penyebut. Selanjutnya, pecahan sederhana. Pecahan sederhana adalah pecahan yang tidak dapat dibagi lagi. Misal, 1/2, 1/3, dan 1/4. Menentukan pecahan pada garis bilangan. Pertama-tama, Ibu akan mengulang terlebih dahulu. Coba, kalian ingat tidak apa itu garis bilangan? Garis bilangan adalah garis untuk meletakkan bilangan. Pada garis bilangan, pecahan yang letaknya di sebelah kanan memiliki nilai yang lebih besar. Mari kita belajar menempatkan bilangan pecahan pada garis bilangan. Kita akan belajar untuk menentukan pecahan 1/2 pada garis bilangan. Perhatikan ada gambar satu buah lingkaran yang dibagi menjadi dua bagian sama besar, sehingga salah satu bagiannya memiliki nilai pecahan 1/2. Nah, bagaimana ya bentuk pecahan 1/2 dalam garis bilangan? Mari kita perhatikan langkah-langkah dalam menentukan bilangan pecahan 1/2 pada garis bilangan. Langkah pertama, buatlah garis bilangan. Langkah kedua, buatlah angka 0 di titik paling kiri garis bilangan. Kita buat titik dan kita tempatkan angka 0. Langkah ketiga, buatlah angka 1 di titik bagian paling kanan garis bilangan. Kita buat titik di paling kanan dan kita tempatkan angka 1. Langkah keempat, bagilah garis bilangan yang berada di antara 0 dan 1 menjadi dua bagian. Langkah selanjutnya, pada titik tengah, cantumkanlah pecahan 1/2. Ingat, karena ini adalah pecahan terpisah, sehingga setelah adalah pecahan 1/2 dan yang paling kanan adalah 1, atau dapat juga kita sebut 2/2. Maka kita dapatkan letak pecahan 1/2 pada garis bilangan. Bagaimana cara menentukan bilangan 1/4, 2/4, dan 3/4 pada garis bilangan? Kita lihat pada gambar lingkaran, kita bagi lingkaran tersebut menjadi 4 bagian yang sama besar.
Mari kita mulai menentukan pecahan pada garis bilangan. Pertama, buatlah garis bilangan. Kedua, buatlah angka 0 di titik bagian paling kiri garis bilangan. Ketiga, buatlah angka 1 di titik bagian paling kanan garis bilangan. Bagilah garis bilangan yang berada di antara 0 dan 1 menjadi 4 bagian. Pada gambar lingkaran, kita beri warna biru pada satu bagian lingkaran yang sudah dibagi 4 bagian hingga memiliki nilai pecahan 1/4. Pada garis bilangan, di titik kedua, cantumkanlah pecahan 1/4. Pada gambar lingkaran, kita beri warna biru pada dua bagian lingkaran yang sudah dibagi 4 tadi, sehingga memiliki nilai pecahan 2/4. Pada garis bilangan, di titik ketiga, cantumkanlah pecahan 2/4. Pada gambar lingkaran, kita beri warna biru pada 3 bagian lingkaran yang sudah dibagi 4 bagian tadi, sehingga memiliki nilai pecahan 3/4. Pada garis bilangan, di titik keempat, cantumkanlah pecahan 3/4. Cukup sekian penjelasan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.